Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangatkah para petani? Tentu jawabannya harus selalu semangat sahabat tani. Kali ini video Arum Sakai berbagi ilmu pengetahuan tentang pertanian, berbagi pengalaman tentang pertanian, yaitu rumput yang susah untuk dimusnahkan di lahan singkong sahabat tani. Rumput-rumput jenis ini sering disebut dengan rumput jenis padi-padian atau tebu-tebuan, atau sering kali yaitu gelagahan. Sifat rumput ini yaitu dia akan cepat menyebar di waktu musim hujan sahabat tani. Ada beberapa lahan seorang petani, bahkan banyak sekali kita jumpai lahan tersebut sudah dikerumuni, sudah menjadi lahan penuh dengan gelagahan atau padi-padian sahabat tani. Tentu ini menjadi sebuah tantangan kita menjadi seorang petani. Tetapi rumput seperti ini tentu akan mudah dimusnahkan jika tepat pemberian atau melakukan pemilihan jenis obat semprot sahabat tani. Dikarenakan rumput jenis gelagahan sahabat tani ini cepat berkembang biak, dengan waktu 1 kali panen saja lahan kita akan menjadi lahan tumbuh semai gelagahan sahabat tani. Dikarenakan setiap batang atau tumbuhan ini akan menghasilkan buah, dan buah-buahnya itu akan tersebar apalagi dilakukan pembajakan sahabat tani. Sehingga proses tanam ke depannya lahan kita akan dipenuhi dengan rumput gelagahan ini sahabat tani. Rumput gelagahan seandainya kita lakukan penyemprotan menggunakan obat sejenis pembakar atau dengan merek Gromaxon, Joson, Noxon dan lain-lain, tentu akan sia-sia sahabat tani. Dan juga jika kita lakukan penyemprotan menggunakan obat sistemik itu seperti Roundup dan lain-lain akan susah mati. Tentu kita harus tepat melakukan pemilihan obatnya. Nah, pada kali ini hanya berbagi pengalaman saja channel Arum Sakai, yaitu pengalaman menggunakan obat galan sahabat tani. Jika sahabat tani belum pernah menggunakan obat jenis ini, seandainya rumputnya seperti di gambar video yang berupa gelagahan, bisa dapat dicoba sahabat tani. Ini jenis obat ini jika tercampur air akan sangat jelas, dia akan berubah seperti susu. Seandainya sahabat tani pernah menggunakan obat merek Pastak, maka hampir sama seperti obat Pastak warnanya sahabat tani. Dan bau obatnya juga seperti Pastak. Bedanya jika Pastak itu akan terasa panas jika terkena kulit, tetapi jenis obat ini tidak sederhana, tidak panas jika terkena kulit. Dan juga seandainya sahabat tani ingin menerapkan proses penyemprotan, di dalam 1 per tangki kita dapat menggunakan, tergantung padat atau tidaknya rumput-rumput kita. Seandainya berdasarkan pengalaman ini sahabat tani, saya menggunakan obat jenis ini dengan banyaknya 2 tutup sampai 3 tutup per tangkinya sahabat tani. Dikarenakan rumput-rumput pada lahan tersebut juga belum terlalu banyak atau terlalu besar-besar sahabat tani. Tetapi jika sahabat tani rumputnya terlalu banyak, maka sebaiknya dosisnya agak lebih besarkan. Dan juga sahabat tani, ada kelebihan obat ini, dia jika terkena kontak langsung dengan singkong atau jenis daun lebar, maka tidak akan mengalami kematian singkongnya atau kuning. Tetapi mungkin ini sahabat tani hanya stres sedikit.
tetapi itu tidak membuat singkong kita menjadi mati. Nah, sebaiknya sebelum melakukan penyemprotan menggunakan obat ini, pastikan tank semprot kita keadaannya bersih atau belum kita gunakan atau belum menggunakan obat-obat lainnya seperti obat pembakar dan obat kuning. Dikarenakan jika ada obat pembakar, sisa-sisa obat pembakar, maka singkong-singkong kita juga ikut terbakar daun-daunnya, sahabat tani. Kalau saat kita menggunakan obat lain, ini tentu bukan sebuah solusi. Hanya menggunakan obat jenis galan ini aja, rumput-rumput seperti gelagahan itu akan punah. Dan jika kita menggunakan metode koret, maka suasana hujan seperti ini pun akan sulit, sahabat tani. Dikarenakan akar-akar rumput gelagahan seperti itu akan cepat tumbuh dan nunas, sahabat tani. Dan juga buah-buah dari pohon-pohon rumput tersebut juga akan cepat tumbuh. Sebaiknya penyemprotannya kita gunakan metode penyemprotan agar hasilnya cukup maksimal. Tetapi jika kita masih hendak menggunakan metode tradisional, sebaiknya kita lakukan pembersihan dengan cara ketika rumput-rumput gelagahan tersebut belum melakukan bunga atau melakukan kembang, sehingga buah-buahnya tidak menua dan jatuh, sahabat tani. Serta informasi selanjutnya juga, seandainya kita melakukan penyemprotan dengan jenis obat seperti ini tidak langsung kontak mati, sahabat tani, tetapi waktunya sekitar 1 minggu sampai 2 minggu baru terlihat mati, sahabat tani. Dan yang terakhir, ketika kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan obat semprot, sebaiknya tetap menjaga keselamatan untuk menyemprot. Jangan pernah lakukan sekali-sekali meminum atau mencoba untuk mengoleskan di bagian luka kita, sahabat tani. Dikarenakan cukup berbahaya bukan hanya cukup berbahaya, tetapi sangat berbahaya jika obat ini sampai sahabat tani minum, dikarenakan dapat pindah alam dan tidak akan pernah hasil dari singkong tersebut. Demikian informasi yang dapat Arum Sakai sampaikan. Seandainya masih ada kurang, sahabat tani, mohon lampirkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, subscribe dan like serta share informasi ini, sehingga kita para sahabat tani mendapatkan ilmu pengetahuan terkhusus para petani-petani pemula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.